Assalamualaikum. Perkenalkan, nama Aye Nafi Radika Nugroho. Aye dari Jakarta. Pak Aye Manpa Jakarta. Nah, di sini Aye ini mau cerita masalah satu tokoh. Tahu nggak kira-kira tokohnya siapa? Namanya MH Thamrin. Nah, di situ lu udah pada tahu belum ceritanya kayak gimana? Oke, mau gue ceritain nih ceritanya bagaimana. Jadi MH Thamrin atau yang biasa dikenal dengan Muhammad Husni Thamrin itu lahir tanggal 16 Februari 1894. Nah, ia lahir dari bapak yang namanya Tabi Thamrin. Nah, bapaknya ini tuh kerjanya tuh udana. Udana lu pada tahu nggak, Pan? Nah, udana ini kerjanya tuh kayak pembantu bupati gitu loh. Nah, gitu tuh kerjaannya. Nah, emaknya namanya Nurhomah. Masa kecilnya ia itu dinamain sama Matseni. Nah, masa kecilnya si Matseni ini itu berteman sama banyak orang. Walaupun dia dari keluarga yang cukup terpandang, tapi dia tetap mau berteman sama siapa ya? Dia mau berteman sama kira anak kampung lah, anak pedagang lah, terserah sama siapa aja dia masih mau. Terus dia juga sering tuh main di daerah yang lumayan terkenal tuh. Sungainya sih yang terkenal tuh, namanya itu Sungai Ciliwung. Nah, di Sungai Ciliwung ini MH Thamrin atau Matseni ini sering banget main bareng teman-temannya tuh. Terus dia ini karena anaknya udana, jadi dia punya kesempatan khusus, privilege gitu loh. Nah, di situ dia tuh sering dapat kesempatan buat memperoleh pendidikan gitulah. Nah, awalnya dia itu sekolah di daerah Mangga Besar. Terus 2 tahun kemudian dia pindah ke daerah Pintu Besi, ke Bible School atau sekolah Injil. Nah, di sekolah Injil itu setelah lulus lanjut dah tuh ke sekolah yang namanya itu Koning Willem III. Koning Willem III. Kalau sekarang sih katanya sih setara SMA ya. Kalau zaman dulu tuh juga terkenalnya tuh setara sama HBS gitulah. Nah, dia tuh nggak selesai pas di Koning Willem III, tapi malah lanjut ke pekerjaan. Dia langsung nyari kerja ke perusahaan Belanda yang biasa dipanggil tuh KPM. KPM itu singkatan dari Koninklijke Pakkevaart Maatschappij. Nah, di situ tuh nanti dia bakal berubah haluan setelah dia kerja di situ gara-gara ketemu sama satu orang terkenal. Namanya itu Van der Zee. Nah, gara-gara itu orang tuh jadi nanti si MH Thamrin masuk ke dunia politik. Lu pada tahu nggak sih Van der Zee ini siapa? Van der Zee ini tuh politisi terkenal. Dia tuh penganut paham sosialis gitulah. Nah, entah tuh dia bakal bantu Thamrin tuh dan jadi bestinya dia tuh di situ. Nah, gara-gara itu tuh dia bisa masuk Gementrat pas lagi dibuka lowongan di sono. Nah, gara-gara itu tuh juga tuh dia jadi punya banyak relasi juga. Nanti beliau ini atau Van der Zee ini bakal mendukung penuh si MH Thamrin. MH Thamrin nanti bakal didukung buat masuk ke Gementrat. Nah, lanjut pada tahun 1923 itu tuh ada 6 organisasi, namanya itu Kaum Betawi. Di Kaum Betawi ini ya ini jadi ketua dari Kaum Betawi. Nggak lama kemudian tahun sekitar 1927 ditawarin sama pemerintah, lu mau kagak jadi anggota Volksraad? Dia jawab mau. Padahal awalnya itu mau dikasih ke Kapro Aminoto, tapi dia kagak mau, akhirnya dikasih ke Thamrin dah. Nah, lanjut lagi itu dia tahun 1900 berapa itu? 1930 tuh dia lanjut lagi kebentuk tuh di Volksraad tuh namanya Fraksi Nasional tuh. Fraksi Nasional ini tuh bener-bener penuh dengan kecaman-kecaman dan ucapan-ucapan pedas dari dia. Nah, itu tuh yang bikin dia makin terkenal lagi. Terus lanjut lagi nih ceritanya, makin melejit lagi dia. Nah, di situ tuh karirnya makin naik. Dia nanti ditawarin tuh pas dia diajak ke Surabaya jadi ketua P3KI gitu. Nah, kemudian lanjut lagi udah tuh hidupnya makin melejit terus. Lama kemudian tuh kalau dari catatannya Ayi baca ya, itu 1939 ia tuh ngajuin mosi tentang apa coba? Tentang dipakainya nama Indonesia atau Indosiar dibandingkan nama Nederland Indisch di situ. Nah, gara-gara itu juga tuh yang bakal jadi agak ribet tuh kejadian itu tuh. Kayak gitu, pemerintah nolak dong, kayak ngapain sih gitu kan. Jadi pemerintah ini ngasih alasan gitu, kalau ada kegiatan yang nggak sesuai atau nggak ada hubungannya dengan apa yang lagi diadakan pemerintah, jadi nggak bakal dijalanin. Kecewalah si Thamrin itu ntar. Makin kecewa lagi kalau Gapi itu hubungan politik Indonesia
dibubarin sama pemerintah. Makin kecewa dia langsung bikin tuh pidatonya yang judulnya Indonesia Berparlemen. Dan pemerintah tuh makin waspada sama si Tamrin, jadi mikir, wah ini orang bahaya juga ya. Gara-gara itu pemerintah mikirin gimana ya cara ngatasin si Tamrin ya. Jawabannya itu dikasih jadi tahanan rumah. Nah pas jadi tahanan rumah itu Tamrin tuh mulai pergerakannya cara diem-diem, karena pas jadi tahanan rumah nggak ada yang boleh datang sama sekali kecuali istri, anak, dokter pribadinya, karena pas itu si Tamrin itu lagi sakit-sakitan. Dokternya itu namanya dokter Kayadu. Kalau nama pembantu setianya namanya Entong, si Entong tuh. Nah, sayangnya pada 11 Januari 1941 pada pukul 3 pagi beliau meninggal dunia. Banyak tuh pembesar-pembesar Belanda yang awalnya benci banget sama dia pada datang melayat. Kemudian juga banyak tuh pejabat-pejabat Indonesia yang melayat ke rumahnya. Jenazahnya itu kayak ditutupin gitulah atau dibungkus dengan bendera Parindra. Nah, warnanya hijau, merah, putih. Nah, gitu tuh ceritanya. Nah, dari situlah kisahnya berakhir. Kabar baik lagi nih dari pemerintah setelah kejadian itu sekitar berapa belas tahun kemudian, tahun 1960, pemerintah itu menganugerahkan gelar kepahlawanan kepada MH Tamrin karena perjuangannya dalam pergerakan nasional. Nah, itu dikeluarkanlah SK Presiden nomor 175. Ada fun fact nih, lu pada tahu nggak, Pan? Jawabannya, dia pada tahun 1932 pas dia lagi aktif-aktif dalam politik, dia tuh juga nyumbangin loh sekitar 2000 gulden buat Hindia Belanda buat bikin lapangan sepak bola di daerah Petojo, Jakarta. Nah, sekian itu cerita dari Ane. Gimana? Menarik kagak? Makasih ya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.